Hi everyone, welcome back to our channel SPC Rembang. Jika video ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari channel sekolah kita SMP Negeri 6 Rembang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang recount text. Hai Galang. Hi, sir. Galang, have you ever had an amazing experience? Yes, I have, sir. I have many experiences to tell. Seperti halnya Galang, kalian pasti punya banyak cerita untuk diceritakan. Jika demikian, it is a good time for us to learn about recount text. Untuk memahami recount text, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah definition atau pengertian dari recount text. Yang kedua adalah purpose atau tujuan dari penulisan recount. Yang ketiga adalah generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount text. Kemudian yang terakhir adalah language feature atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun recount. Oke, sekarang kita awali pembelajaran dengan mempelajari definitions of recount text. Recount text is a group of paragraph which is used to retell events or experiences in the past. Jadi, recount text adalah kumpulan paragraf yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Correct. Berikut ini adalah contoh dari recount text yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah personal recount atau cerita pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual recount atau laporan peristiwa. Yang ketiga adalah biography. Dan yang keempat adalah history atau sejarah. Setelah kita memahami pengertian dari penulisan recount text, di bagian ini kita akan mempelajari purpose atau tujuan dari menulis recount. The purpose of recount text is to list and describe past experiences by retelling events in order in which they happen. Di sini kata kuncinya adalah retelling, jadi tujuan dari penulisan recount text adalah untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang ditulis secara berurutan. Push. Nah, kita sudah memahami pengertian dan tujuan dari recount text. Selanjutnya, kita akan mempelajari susunan dari recount text beserta contohnya. Di bagian ini, kita akan mempelajari cara menyusun recount. Di sini kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount. Recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah setting cerita. Di bagian ini kalian menuliskan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Kemudian bagian yang kedua adalah events. Bagian ini berisi runtutan cerita yang ingin disampaikan. Dan bagian yang ketiga adalah reorientations. Reorientations adalah bagian penutup. Bagian ini berisi akhir atau ending dari cerita.
Sekarang mari kita susun recount text sesuai dengan urutannya. Di sini kita akan menyusun recount text yang berisi pengalaman pribadi. Pertama, kalian harus menentukan title atau judul cerita. Di contoh ini, judul yang kita buat adalah At the Beach. Selanjutnya, kalian harus menulis orientation atau setting cerita. Di sini kalian harus menceritakan apa yang dilakukan, siapa, di mana, dan kapan terjadinya. Misalnya di contoh berikut, My friend and I went to the beach on Saturday. Kemudian bagian yang harus kalian susun adalah events. Di bagian ini, kalian harus menceritakan runtutan peristiwanya. Berikut contohnya. While we were at the beach, we had a cool swim. After swimming, we built a sandcastle. Later, it began to rain, so we packed up and went home. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus menuliskan reorientations. Bagian ini berisi ending cerita atau kesimpulan dari kegiatan tersebut. Berikut contohnya. We were tired from our day at the beach, so we went to the bed early. Nah, ternyata sangat mudah kan menyusun recount text? Selanjutnya, kita akan mempelajari language feature atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam menulis recount text. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah language feature atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam recount text. Yang pertama menggunakan simple past tense atau kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua ini digunakan untuk bercerita tentang kejadian di masa lampau. Misalnya, I went to the beach last week. Nah, kata kerja when itu adalah bentuk kedua dari kata kerja go. Yang kedua adalah menggunakan personal participant atau sudut pandang orang pertama. Misalnya, I, we, my group, our team, dan lain-lain. Jadi, dalam recount text, kalian sendiri terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya menggunakan chronological conjunction atau kata penghubung yang menunjukkan urutan. Misalnya, first, next, then, dan lain-lain. Nah, ternyata sangat mudah kan belajar tentang recount text? Nah, selanjutnya mari kita belajar sekali lagi mengidentifikasi generic structure dan language feature dari recount text. Silahkan kalian baca teks recount yang ditayangkan di layar ini. Dari teks recount yang sudah kalian baca, mari sekali lagi kita bersama-sama menentukan generic structure-nya. Kemudian setelah itu, kita akan mengidentifikasi language feature-nya. Yang pertama adalah generic structure. Kira-kira, bisakah kalian menentukan generic structure-nya? Nah, dari teks recount yang sudah kalian baca, mari kita bersama-sama mengidentifikasi generic structure-nya.
Yang pertama adalah title. Title dalam text recount ini adalah Marathon Contest. Yang kedua adalah orientation. Yang termasuk orientation dalam recount text ini adalah last month I joined the Rembang Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try out. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. Jadi, orientation pada teks di atas menjelaskan tentang tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Yang ketiga adalah events atau peristiwa-peristiwa. Yang manakah kalimat dari teks recount tersebut yang termasuk events? Yang termasuk events dalam recount teks ini adalah first, I woke up very early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found out that there were a lot of people who participated in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just stopped for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun. After that, I wanted to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced a good feeling with other runners. Jadi, events di atas adalah kejadian yang diceritakan secara berurutan. Dan yang terakhir adalah reorientation. Yang manakah dari teks di sini yang menjadi reorientation-nya? Ya, reorientation terletak di paling bawah kalimat. It was a very wonderful experience for me. Jadi, reorientation dalam hal ini adalah akhir atau ending dari cerita. Nah, setelah kalian berhasil mengidentifikasi generic structure-nya, mari kita beralih ke language feature-nya dari text recount ini. Bagian mana sajakah dari text recount ini yang menggunakan simple past tense? Ya, simple past tense dapat ditemukan dalam beberapa kata dalam text recount ini. Di antaranya adalah joined, thought, had to, woke up, started, arrived, found out, there were, participated, dan masih banyak lagi. Tugas kalian adalah menulis di kolom komentar kalimat apa saja yang termasuk simple past tense dalam teks ini. Tulislah 3 kalimat saja. Sekarang kita identifikasi bagian mana dari teks ini yang menggunakan personal participants. Personal participants di dalam teks ini dapat kalian temukan di dalam kalimat atau kata I, lots of people, and the other runner.
Sekarang mari kita identifikasi chronological conjunction-nya. Yang merupakan chronological conjunction di dalam teks ini adalah first, when, after, and finally. Nah, ternyata sangat mudah kan belajar tentang recount text? Sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Ceritakan pengalaman kalian dalam bahasa Inggris dan tuliskan di kolom komentar. Saya akan memberikan feedback pada setiap cerita kalian. I think that's all for today's video. Don't forget to subscribe. Thank you for watching and see you.